wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dwi Jan Project. Masih bersama Dwi Pratiwi dalam Fisika Yuk Bisa Yuk. Kita pasti bisa. Pada video ini kita akan bahas elastisitas benda. Yang akan kita bahas ada aplikasi elastisitas, ada tegangan, regangan, modulus elastis, susunan pegas, dan hukum Hooke. Nah, perhatikan ketiga contoh gambar berikut. Gambar yang pertama, seorang anak bermain dengan ketapel. Yang kedua, pria bermain dengan panah. Yang ketiga, itu ada bagian motor yang warna kuning ini berupa pegas. Ketiga contoh ini merupakan aplikasi elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih sebenarnya elastisitas itu? Elastisitas dalam bahasa Indonesia itu adalah kekenyalan, yang merupakan sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar ditiadakan, seperti ketapel ini. Yang pertama ada tegangan atau stres. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda, yaitu rentangan, mampatan, dan geseran. Apa sih sebenarnya tegangan ini? Tegangan ini merupakan perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, tegangan ini dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Dengan gaya disimbolkan dengan F, luas disimbolkan dengan A. Berikut ada regangan. Regangan ini terjadi jika benda diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Misalkan benda pertama, benda kedua. Yang tadinya panjang hanya LO, terus diberi gaya sehingga terjadi perubahan panjangnya. Nah, perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda disebut regangannya. Nah, ini ya. Ini perubahan panjangnya dibagi panjang mula-mula. Itu adalah rumus regangan. Berikut ada modulus. Nah, modulus merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, ada juga pada benda elastis dikenal sebagai modulus Young. Kalian bisa lihat di sini ada bentuk kalau bahannya aluminium, modulus Young-nya sudah pasti 70 kali 10 pangkat 8. Berikutnya sampai dengan 5. Bisa dilihat ya. Oke, kita langsung ke contoh. Sebuah kawat logam dengan diameter 1,25 mm dan panjangnya 80 cm. Digantungi beban bermassa 10 kg. Ternyata kawat tersebut bertambah panjang menjadi 0,51 mm. Tentukanlah tegangan, regangan, dan modulus Young-nya. Nah, sebelum kita menjawab ini, satuan setiap soalnya harus kita ubah menjadi bentuk yang berdasarkan kesepakatan. Ini mm, kesepakatannya apa? Meter, maka nanti kita ubah menjadi meter. Ini cm, nanti kita ubah menjadi meter. Ini kilogram sudah benar. Milimeter, berarti nanti kita ubah menjadi meter. Oke, yang pertama kita bahas tegangan. Tegangan, kita tahu rumus tegangan yaitu gaya per luas. Kalau kita lihat di soalnya ada nggak nih diketahui gayanya? Nggak ada. Tapi kita ingat di kelas 10 bahwa rumus gaya yaitu massa dikali gravitasi. Di soal ada massanya nggak? Oh, ternyata ada. Massanya adalah 10. Gravitasinya ada. Gravitasi itu sudah pasti 9,8 atau 10.
kita pakai saja 10. Maka di sini kita pakai massa dikali gravitasi. A ini adalah luasnya. Luasnya, rumus luasnya ini tergantung daerahnya atau tergantung bendanya. Karena bendanya logam yang mempunyai diameter, maka rumusnya itu A-nya kita ganti menjadi 1/4 pi kali D kuadrat. Oke, langsung kita masukkan setiap nilainya. M-nya berapa? Masanya berapa? 10. Gravitasinya berapa? 10. 1/4 pi-nya berapa? 3,14. Diameternya berapa? Diameter kita lihat 1,25 mm. Tadi di awal sudah dijelaskan harus kita ubah menjadi bentuk yang standar yang sama, yaitu ubah ke meter. Kita lihat dari mm ke meter naik berapa? 1, 2, 3. Maka ini jadi 1,25 dikali 10 pangkat min 3. Kalau turun 3, berarti ini dikali 10 pangkat 3. Begitupun misalkan naiknya 2, berarti dikali 10 pangkat min 2. Turunnya 2, maka dikali 10 pangkat 2. Itu ya perbedaannya. Ini pangkat 2-nya dari mana? Dari rumus ini. Nah, kita kerjakan. 10 kali 10 nilainya berapa? 100. Tapi biar mempermudah perhitungan, kita buat menjadi bentuk pangkat. 100 bentuk pangkatnya adalah 10 pangkat 2. Ini bisa dilihat. 10 itu 10 pangkat 1 atau 1 kali 10 pangkat 1. 100 1 kali 10 pangkat 2 atau 10 pangkat 2. 200 itu 2 kali 10 pangkat 2. Oke, tahu ya ini 10 pangkat 2-nya dari mana? Ini masih tetap. Nah, 1,5625 dari mana nih? Dari 1,25 dipangkatkan 2. Atau 1,25 dikali 1,25 hasilnya ini. 10 pangkat min 6 dari mana nih? Dari sini. 10 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka pangkatnya dikali. Min 3 kali 2. Yaitu min 6. Oke, udah ya. Kita lanjut. Ini ya, boleh ya. 1 dikali 10 pangkat 2 sama 10 pangkat 2 nilainya sama. 1,23 dari mana nih? Didapat dari 1/4 dikali 3,14 dikali 1,5625. Hasilnya 1,23. Dikali 10 pangkat min 6. Didapat 0,813. Dari mana nih? Dari 1 dibagi 1,23. Dikali 10 pangkat 8. Dari mana nih? 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 6. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. 2 dikurang min 6. Maka 2 ditambah 6. Berapa? 8. Sudah selesai hasilnya sampai sini. Semisal di pilihan ganda nggak ada jawabannya. Berarti kemungkinan besar diminta mengubah ke bentuk yang lainnya. Misalkan bentuk seperti ini. Berubah jadi 8,13 dikali 10 pangkat 7. Sebelum menjawab ini, simak dulu yang ini. 0,1 bentuk pangkatnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 1. Min 1 dari mana nih? Komanya kan tadi di sini. Oke, ke depan nih, ke depan, ke kanan. Ke kanan berarti menjadi kanannya berapa kali? Biar jangan sampai sini nih. Sekali saja, berarti di sini 10 pangkat min 1. Kita lihat yang berikutnya. 0,02. Kalau 2 kali 10 pangkat min 2, dapat dari mana? Ini kan koma di sini nih. Kita geser ke kanan 1 kali, ke kanan 2 kali. Artinya di sini 10 pangkat min 2. Maka 2 kali 10 pangkat min 2. Kita ubah lagi nih. 0,02 bisa juga berubah menjadi 0,2 kali 10 pangkat min 1. Dari mana nih? Ini 0-nya di sini nih. Kita ubah menjadi 0,2. Berarti 0-nya bergeser cuma 1 kan? 1. Maka di sini 1 ke kanan kan?
Maka di sini 10 pangkat min 1. Oke, kita ubah lagi. Nah, di sini cuma 2. Artinya kita geser sampai sebelah sini. 1, 2, 3. Maka di sini jadi 10 pangkat min 3. Ini pun sama. Misalkan kita mau geser 1 nih. Min sini ya, 0,813. Kita geser nih komanya sini. Nah, kali 1. Tadi kalau ngegeser ke kanan, artinya berkurang 1. Kayak ini nih. Bergeser ke kanan sekali, ini jadi min 1, berkurang 1. Bergeser ke kanan 2 kali, jadi berkurang 2 atau min 2. Ini bergeser ke kanan 1 kali, berarti berkurang 1. 8 dikurang 1 berapa? 7. Maka bisa kita ubah menjadi 8,13 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Seperti itu ya. Lanjut ke regangan. Regangan rumusnya apa? Perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Perubahan panjangnya berapa? 0,51 mm. Jangan lupa kita ubah ke meter. Berapa nih? 1, 2, 3. Maka di sini menjadi 10 pangkat min 3 per 80 cm. Cm berapa nih naiknya kalau ke meter? 1, 2. Berarti ini 10 pangkat min 2. Nah, lalu 0,51 kita bagi dengan 80, hasilnya adalah 0,006375. 10 pangkat min 3 kita bagi dengan 10 pangkat min 2, hasilnya 10 pangkat min 1. Dari mana? Min 3 min 2. Maka min 3 ditambah 2. Hasilnya adalah min 1. Nah, misalkan nggak ada juga di jawabannya, berarti kemungkinan besar minta diubah. Misalkan diubah seperti ini. Berarti ini mundur berapa nih biar komanya ada di sini? 1, 2, 3. Nah, maka di sini 6,375. Kalau mundur ke kanan 3 kali berarti berkurang 3. Berarti min 1, min 3. Berarti jadi 10 pangkat min 4. Oke, yang berikutnya adalah modulus. Yuk, modulus rumusnya apa? Tegangan dibagi regangan. Tegangannya sudah diketahui belum? Sudah nih, ada nih. Berapa tegangannya? 8,13 kali 10 pangkat 7. Regangannya berapa? 6,375 dikali 10 pangkat min 4. Maka kita bagi nih. 8,13 dibagi 6,375. Hasilnya berapa? 1,28. 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat min 4. Maka 7 dikurang min 4. Berarti 7 ditambah 4. Berapa? 11. Maka hasilnya adalah 1,28 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Hukum Hawke nih. Oke. Nah, hukum ini menyatakan hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis pegas. Rumusnya apa? F gaya pada pegas sama dengan ketetapan pegas dikali pertambahan panjangnya. Nah, ini ada berdasarkan hukum Newton 3. Ingat fisika di kelas 10. Ada yang namanya aksi dan reaksi. Pegas akan mengadakan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya juga berlawanan. Nah, pegas nih. Agar dapat memperoleh konstanta pegas sesuai yang diinginkan, pegas dapat disusun menjadi ada yang namanya seri, ada paralel, ada juga seri dan paralel. Ini apa kalau seri dan paralel? Ini adalah campuran.
Gambarnya yang mana nih? Yang mana seri? Yang mana paralel? Nah, ini kalau bersusun ke bawah seperti ini pegas nih. Ini pegas, ini juga pegas. Bersusunnya ke bawah, maka ini merupakan pegas rangkaian seri. Ya, rangkaian seri seperti ini nih. Bersusun ke bawah, ingat. Bersusun ke bawah rangkaian seri. Maka nanti rumusnya itu 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 plus seterusnya sampai ada rangkaian keberapa. Kalau yang paralel, bersusunnya ke samping. Ini disebut paralel. Ini tinggal dijumlahkan. Rumusnya gini nih. KP atau konstanta paralelnya itu tinggal K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya. Sesuai jumlah pegasnya. Ingat ya, yang seri ke bawah, yang paralel ke samping. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 buah pegas identik dengan konstanta elastis masing-masing 85 Newton per meter, disusun secara paralel. Tentukanlah konstanta pegas pengganti dari rangkaian tersebut. Paralel ingat apa? Paralel itu ke samping. Rumusnya tinggal dijumlahkan masing-masing konstantanya. Nah, ini kan ada 3 buah gas ya. Masing-masing itu 85. Maka yang pertama 85, yang kedua 85, yang ketiga 85. Sehingga konstanta pegas totalnya itu tinggal kita jumlahkan. 85 ditambah 85 ditambah 85. Hasilnya 255 Newton per meter. Gampang ya? Yang kedua, 3 buah pegas masing-masing memiliki konstanta pegas. Yang pertama ada 100, yang kedua 200, yang ketiga 400. Nah, susunannya sebagai seri. Susunnya seri nih. Maka tentukanlah konstanta pegas penggantinya. Kalau seri gimana? Kalau seri susunannya ke bawah. Rumusnya ke apa? Rumusnya pakai 1 per. Nah, rumusnya itu 1 per, ini slash ini per ya. 1 per konstanta serinya tambah 1 per konstanta pertama ditambah 1 per konstanta kedua ditambah 1 per konstanta ketiga. 1 per konstanta pertama, kalian bisa nulis pernya per yang seperti biasa ya. Ini Bu Dwi nulisnya ke samping. Konstanta pertamanya berapa? 100, maka di sini 1 per 100. Kalau ini kan langsung nih 85, enggak 1 per 85 gitu ya. Terus konstanta keduanya berapa? 200, maka di sini 1 per 200. Konstanta ketiganya adalah 400, maka 1 per 400. 4 tambah 2 tambah 1. Dapat dari mana nih? Kita samakan penyebutnya semua. Kita samakan ada 100, 200, 400. Kalau kita samakan semuanya, penyebutnya menjadi berapa? 400. 400 dibagi 100. 4 dikali 1, maka di sini 4. 400 dibagi 200, 2 dikali 1, maka di sini 2. 400 dibagi 400, 1 kali 1, 1, maka di sini 4 tambah 2 tambah 1 per 400. 4 tambah 2 tambah 1, 7. 7 per 400. Maka di sini tinggal kita kalikan silang. 1 per KS sama dengan 7 per 400. Maka KS-nya tinggal kita balik. 400 dibagi 7. Hasilnya berapa? 57,1 Newton per meter. Kalian nulis di bukunya Pak, pernya perbiasa aja ya, jangan ke samping seperti ini, lebih gampang. Oke. Berikutnya, 2 buah pegas yang memiliki konstanta pegas 100 Newton per meter dan 400 Newton per meter disusun secara seri.
Kemudian susunan tersebut diberi beban bermassa 500 gram yang digantung di bagian bawahnya. Tentukanlah konstanta pegas pengganti. Yang kedua, tentukanlah pertambahan panjang sistem pegas. Ingat, kalau seri, susunannya ke bawah atau ke samping. Kalau seri itu adalah ke samping. Kalau seri adalah ke bawah, maka konstanta pegasnya nanti kalian tinggal jumlahkan. Jumlahkan apa nih? 100. Ada 400. Maka di sini konstanta serinya 1/K1 ditambah 1/K2. 1/100 ditambah 1/400. Ada 100, ada 400. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 400. 400 dibagi 100, 4. 4 dikali 1, 4. 400 dibagi 400, 1. 1 kali 1, 1. Maka 4 tambah 1 adalah 5. 5/400. Maka konstanta serinya yaitu, tinggal kita balik. 400 dibagi 5, yaitu 80. Berikutnya kita akan bahas pertambahan panjang sistem pegas. Nah, diketahui masanya itu adalah 500 gram. Kita ubah menjadi kilogram. 500 dibagi 1000, maka 0,5 kilogram. Nah, gaya, ini kan gaya nih. Gayanya diketahui nggak di soal? Nggak ada. Tapi di soal itu ada masanya. Maka kita cari gaya menggunakan rumus massa dikali gravitasi. Massanya berapa? 0,5. Gravitasinya 10 atau 9,8. Kita pakai 10 saja. Maka 0,5 dikali 10 adalah 5 Newton. Rumus dari gaya yaitu konstanta dikali pertambahan panjang. Atau rumus dari pertambahan panjang yaitu gaya dibagi konstantanya. Gayanya berapa nih? 5. Konstantanya ini nih 80. Maka pertambahan panjangnya didapat 5 dibagi 80, yaitu 0,062 meter. Atau kita ubah juga menjadi cm, karena di sininya cm, maka boleh kita ubah menjadi cm menjadi 6,2 cm. Contoh selanjutnya, ada 3 buah pegas disusun campuran nih, berarti ada seri, ada paralel. Dan di bagian bawahnya digantungi beban seberat W. Seperti gambar, nanti kita lihat gambarnya. Jika ketiga pegas tersebut memiliki konstanta yang sama, yaitu 200, dan mengalami pertambahan panjang 2 cm, maka tentukanlah berat beban yang digantungkan. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, ini ada tiga pegas, yang 2 disusun ke samping, terus berikutnya disusun ke bawah. Nah, kita lihat. Pada gambar jelas terlihat bahwa pegas 1 dan pegas 2 disusunnya apa? Paralel. Kemudian disusun seri dengan pegas 3. Oleh karena itu, kita hitung konstanta pegasnya pengganti susunan paralel terlebih dahulu. Kita susun nih, paralel yang ke samping. Ini kan 200, 200, 200. Tapi kita susun dulu yang ke sampingnya. Nih ya, ini dulu nih kita susun. Kita hitung yang ke samping. Ada pegas apa aja? Ada pegas pertama, ada pegas kedua. Maka di sini pegas pertama 200, pegas kedua 200, maka konstantanya adalah 400. Kelar. Yang pertama ini udah kelar. Ternyata disusun lagi pegas berikutnya, berarti ini nilainya udah 400 nih. Disusun lagi ke bawah, berarti seri. Berarti rumusnya apa? 1/Kp ditambah 1/K3, konstanta ketiga. Nah, berarti 1/400. 400 mana? Ini nih, 400. Kenapa 400?
ini dijumlahkan semua. Ini yang kita jumlahkan, yang ke samping kalau dijumlahkan 400, maka kalau kita susun ke bawah jadinya 1/400. Ditambah konstanta 3-nya berapa? 200 juga kan? Sini nih di soal nih sudah diketahui bahwa konstantanya masing-masing 200, maka 1/200. Penyebutnya kita samakan. Ada 400 sama 200. Kita samakan menjadi 400 dibagi 400, 1. 1 kali 1 /1. 400 dibagi 200, 2. 2 kali 1 adalah 2. Maka 1 tambah 2 adalah 3. Maka di sini 3/400. Maka konstanta serinya tinggal kita balik. 400 dibagi 3. Hasilnya berapa? 133,3 Newton meter. Nah, kita jawab nih. Berat bebannya. Berat beban itu sama aja dengan gaya. Gaya sama saja rumusnya dengan konstanta dikali pertambahan panjang. Konstanta totalnya berapa? 133,3. Ini ya. Pertambahan panjangnya berapa? 0,02 meter. Tadinya 2 cm, ubah jadi meter. Jadi 0,02. Maka berat bebannya atau gayanya adalah 2,6 Newton. Kita lihat lagi nih contohnya. 4 buah pegas identik disusun secara campuran nih, berarti ada seri, ada juga paralel. Gambarnya seperti ini. Jika konstanta masing-masing adalah 500, jadi masing-masing ini 500, ini 500, 500, 500. Dan beban 40 Newton. Tentukanlah pertambahan panjang sistem tersebut. Nah, kalau ke samping gimana nih? Kalau ke samping tinggal kita apakan? Oke, kalau ke samping kita tinggal jumlah. Maka kita hitung dulu nih yang ke samping, semuanya ada 3 kan? Berarti tinggal kita jumlah. K1 tambah K2 tambah K3. 500 tambah 500 tambah 500. Itu 1500. Ya. Terus disusun. Udah dapat nih semuanya yang atas. Disusun ke bawah. Maka di sini pakai 1 per. Berarti di sini 1/1500 ditambah 1/500. 1500-nya dari mana? Total ini 3. Jadi 1500. 500-nya dari ini K4, itu nilainya juga adalah 500. Maka 1/1500 ditambah 1/500. Sama-sama ini 1500, ini 500. Kita samakan dulu penyebutnya. 1500 bagi 1500 itu adalah 1. 1 kali 1, 1. 1500 dibagi 500 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. Maka 1 ditambah 3/1500. 1 tambah 3 berapa? 4/1500. Maka konstanta akhirnya yaitu 1500 dibagi 4. Tinggal kita balik ini ya. Sama seperti cara sebelum-sebelumnya. Maka didapat 375 Newton per meter. Yang ditanyakan apa? Pertambahan panjang sistem pegas tersebut. Nah, kita tahu bahwa rumus gaya adalah konstanta dikali pertambahan panjang. Atau rumus pertambahan panjang itu adalah gaya dibagi konstanta. Gayanya berapa nih? Gayanya adalah 40. Nah ini ya, 40 Newton dibagi konstanta akhirnya yaitu 375. Maka didapat pertambahan panjang sistem tersebut adalah 0,106 meter. Atau kalau kita ubah ke cm menjadi 10,6 cm. Nah, berikut contoh selanjutnya. Ada sebuah pegas digantung dengan posisi seperti gambar. Nah, lihat ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Pegas kemudian diberi beban bermassa 500 gram.
sehingga pertambahan panjangnya adalah 5 cm. Yang ditanyakan, tentukan nilai konstanta pegas sampai dengan frekuensi getaran pegas. Kita jawab satu-satu ya. Oke, kita jawab satu-satu dimulai dari mencari nilai konstanta pegasnya. Kita tahu bahwa gaya-gaya yang bekerja pada benda M pada kondisi 2, ini gambar 2, adalah gaya pegas dengan arah ke atas dan gaya berat dengan arah ke bawah. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Maka kedua benda ini dalam keadaan seimbang. Berarti gaya ini sama dengan beratnya. Rumus gaya yaitu konstanta dikali pertambahan panjang. Rumus dari berat yaitu massa dikali gravitasi. Tinggal kita masukkan setiap nilainya. K ini konstantanya yang kita cari. Terus pertambahan panjangnya 0,05. Dari mana? 5 cm. Kalau kita ubah menjadi meter, menjadi 0,05. Sama dengan masanya berapa? 0,5. Dapat dari mana? 500 gram kita ubah menjadi kilogram. Sehingga dapat 0,5 kilogram. Dikali gravitasinya adalah 10. Sehingga nilai konstantanya adalah 100. 100 dapat dari mana? 0,5 dikali 10 dibagi 0,05. Sehingga dapat 100. Yang kedua yang ditanyakan adalah energi potensial pegas pada kondisi kedua. Nah, energi potensial rumusnya yaitu 1/2 dikali konstanta dikali perubahan panjang pertambahan panjang kuadrat. Kita tinggal masukkan nih 1/2. Konstantanya berapa? 100. Maka dikali 100. Pertambahan panjangnya, konstantanya kita tahu berapa? 0,05. Ini ya. 0,05. Maka di sini didapat 0,05 dipangkatkan 2 dikali 100 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,125 Joule. Yang kedua, energi potensial pegas pada kondisi 3. Pada kondisi 3 ini kita ingat lagi gambar sebelumnya. Bahwa benda M kemudian ditarik sehingga pertambahan panjangnya menjadi 7 cm. Sehingga energi potensialnya, jika kita masukkan nih rumusnya masih sama. Awalnya 5. Terus jadi 10. Jadi 5, awalnya 5, terus pertambahan panjangnya 7. Maka 5 tambah 7, 12. Maka di sini pertambahan panjangnya menjadi 0,12 meter. Tadinya kan ini cm ya, jadi meter. Dipangkatkan 2 dikali 100 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,72 Joule. Yang ketiga, energi potensial sistem pegas pada kondisi ketiga. Pada kondisi ketiga, kalian bisa lihat lagi nanti gambarnya. Didapat bahwa pertambahan panjangnya itu hanya 0,7. Maka di sini 0,07 dipangkatkan 2 dikali 100 dikali 1 dibagi 2. Sehingga energi potensial pegasnya didapat 0,242 Joule. Nah, oke, yang selanjutnya kita jawab yang E. Periode getaran yang terjadi jika pegas disimpangkan hingga bergetar harmonis. Rumusnya adalah T sama dengan 2pi dikali akar dari massa per konstanta. Massanya berapa? 0,5. Konstantanya tadi berapa? 100. Sehingga didapat nilai ini. Pi per 5 kali akar 2. Bagaimana cara dapat ini? Oke, dijelaskan secara matematisnya ya. Ini 2pi, tetap 2pi. 0,5, akar dari 0,5 kita tetap dulu. Akar dari 1 per 100, akar dari 100 berapa? 10. Maka ini kita keluarkan. Akar dari 1, 1. Maka di sini 1 per 100 kalau dikeluarkan menjadi 1 per 10. Oke, sudah. Terus akar dari 0,5.
0,5 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 5/10. Oke, sudah. Oke, berikutnya kita kerjakan lagi. 2pi dikali 1, 2/100. 2 dibagi 2, 1. Maka di sini habis. Atau pi saja. 10 bagi 2, 5. Maka di sini jadi pi/5. Ini akar 1/2. Dapat dari mana? Kita sederhanakan. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Maka didapat nilai ini. Nah, selanjutnya akarnya kita kerjakan. Akar dari 1 yaitu adalah 1. Akar dari 2 kita tetapkan dulu, tetap akar 2. Sehingga pi dikali 1 adalah pi. 5 dikali akar 2 adalah 5 akar 2. Jadi hasilnya adalah pi/5 akar 2. Oke, udah ya. Selanjutnya yang frekuensi getaran pegas. Kalau rumus dari periode adalah ini. Kalau rumus dari frekuensi hanya kebalikan dari periode. Yaitu 1/T. T ini adalah periodenya. Periodenya kita sudah tahu nilainya berapa. 1/T-nya berapa? Pi/5 kali akar 2. Maka di sini tinggal kita balik menjadi 5 dikali akar 2/pi. Jadi ini adalah frekuensinya. Jadi kebalikannya. Kalau periodenya adalah pi/5 akar 2, kalau frekuensinya adalah kebalikannya, yaitu 5 akar 2/pi. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika, yuk bisa yuk. Kita pasti bisa.